Aku jual vanilla, di sini bisa harganya 1,5 juta. Aku kirim ke Amerika, dia tuh bisa harganya start 4 juta. Bahkan yang premium pernah tinggi banget, all time high itu di 9 juta. Aku jadi nulis ekspor tani Nusantara, jadi ekspor tani Indonesia. Waktu itu aku depres banget, waktu salah ngirim dokumen. Naro barang di sana aja udah 20 juta sehari. Barangnya nggak bisa diambil sama bayarnya dan bayarnya nggak bisa ngasih kita uang, karena barangnya nggak ada di dia. Kita kena denda dari dokumen yang salah, kita kena bayar juga dari perbaikan dokumennya, karena ngirim lagi ke Bangladesh. Bayangin aku 19 tahun, cewek, masih anak kecil, terus aku diomelin bapak-bapak banyak banget. Mereka kayak di chat, di telepon. I just wanna show people that sebenarnya yang dilihat di luarnya aja dari ekspor itu nggak all good. Halo semuanya, nama aku Kayla Alma. Aku mahasiswi semester 6 dari IPB. Di sini sekarang aku lagi rintis bisnis ekspor impor bareng Ekspor Tani Nusantara namanya. Dan kita di bawah IPB University sama STP IPB juga. Awalnya aku mikir kayak takut gak ada yang beli atau aku nggak tahu caranya berbisnis kan. Tadinya tuh honestly aku pengen jadi diplomat. Terus semua hal yang aku pelajarin sampai sekarang itu aku belajar untuk jadi diplomat sebenarnya. Jadi aku belajar tentang international diplomacy, aku belajar tentang international foreign policy, gimana caranya. Pokoknya politik-politik di luar negeri itu udah aku pelajarin dari dulu banget, dari SMA sebenarnya. Nah tapi sampai sekarang ini karena kebetulan aku masuknya di kampus IPB, kebetulan masuknya di bisnis juga. Jadi aku lihat ada satu alignment di antara saat aku pengen belajar soal international diplomacy sama apa yang aku pelajarin di kampus. Jadi bisnis dan juga international diplomacy digabung jadi international business. Akhirnya masuk ke ekspor impor. Dan karena sebelumnya juga aku ada beberapa pengalaman. Dulu aku sempat intern di embassy, terus aku kenal beberapa orang yang ada dari luar negeri. Terus juga sempat aku tuh dulu saking pengennya jadi diplomat, aku tuh ikut conference itu seenggaknya seminggu 2 kali atau 3 kali. Jadi conference manapun itu aku ikut untuk aku bisa networking. Tapi akhirnya aku ngeliat kalau banyak banget peluang. Jadi aku ketemu sama banyak banget buyer dari luar negeri yang ternyata mereka cari barang-barang yang ada di Indonesia. Dan komoditas aku lihat di Indonesia harganya sama di sini dan di luar negeri tuh parah banget, perbedaannya tuh gila banget. Apalagi sekarang dolar itu kan trennya naik terus ya, dari hari ke hari, bulan ke bulan itu trennya naik terus. Jadi aku ngeliat di sini peluang bisnis yang besar banget gitu untuk di ekspor dan impor, karena komoditi Indonesia harganya di sini dan di luar negeri itu bisa 4-5 kali lipat bedanya. Belajarnya aku otodidak sih sebenarnya. Terus kebetulan aku ketemu sama Vicky juga, CEO dari Ekspor Tani. Aku belajar banyak dari dia. Terus aku karena ketemu banyak buyer internasional dan kebetulan aku juga bisa ngedeliver dan ngebantuin mereka awalnya untuk oke, mereka butuh komoditi apa, mereka butuh barang apa dari Indonesia. Akhirnya aku cariin dan aku lihat ternyata kalau misalnya jadi trader aja itu udah sangat-sangat menguntungkan banget sebenarnya bisnis jadi trader itu. Dari ekspor ya, tapi aku lihat lagi gimana cara ngembangin bisnis ini, itu memang jalannya jadi eksportir sih. Awal masuk dunia ekspor kiranya gampang, soalnya orang-orang bilang gampang masuk ke dunia ekspor, tapi ternyata nggak semudah itu dan materi dari ekspor itu agak abu-abu ya, dan karena it makes a lot of money, jadi nggak banyak orang yang pengen bener-bener ngasih for free gitu loh. Jadi kayak aku harus belajar, kalau misalnya contoh ya, belajar dari dokumen ekspor itu nggak ada materinya dimanapun kecuali kita emang harus belajar sama dari lembaganya. Jadi misalnya aku datang ke kantor bea cukai atau karantina, aku harus benar-benar hands down ngerjain langsung, baru aku bisa belajar materinya dari sana. Jadi it's not open for public, nggak banyak orang yang tahu juga, dan menurut aku program dari pemerintah banyak yang bagus tapi nggak semua orang tahu gitu loh. Jadi nggak bisa banyak yang memanfaatkan, walaupun sebenarnya cuannya di situ. Yang sulit bagi aku tuh untuk cari supplier yang trusted ya dari Indonesia, karena saat kita udah dapat buyer dan kita bisa closing sama buyer itu, kadang dia minta quantity yang besar banget. Jadi supplier dari Indonesia nggak banyak yang bisa nge-fulfill hal itu. Dan kadang biasanya kalau misalnya aku cari supplier, dia suka markup karena tahu dia buat ekspor. Tapi memang perbedaan harganya separah itu. Misalnya aku jual vanilla, di sini bisa harganya 1,5 juta. Terus waktu aku kirim ke Jerman atau aku kirim ke Amerika, dia itu bisa harganya dari mulai start 4 juta, bahkan yang premium pernah tinggi banget, all time high itu di 9 juta. Jadi bayangin kalau kita beli di sini 1,5, kita jual di luar negeri 9 juta, kan marginnya tebel banget ya.
Awalnya pas nyobain ekspor sendiri gagal. Jadi ternyata what it takes untuk build bisnis itu nggak hanya skill yang kita punya, tapi finding the right team. Jadi setelah akhirnya aku berkelana mau sok-sok ekspor sendiri, yang akhirnya beberapa kali aku gagal karena aku nggak paham dari cara operationnya, aku nggak paham dari cara cari suppliernya yang bagus, negosiasi dengan supplier, sampai akhirnya aku ketemu tim aku dan aku paham bener kalau misalnya the biggest asset that we have right now is our team actually. It's because we have the same mission and everything is aligned kalau misalnya gue sama tim ekspor tani. Dan ya kayaknya you can really find business is easy to be doing kalau misalnya you're in the right team gitu. Jadi gue melihat bahwa bisnis ini akan besar dan kebetulan juga visi dan misi kita sama, akhirnya kita kerja bareng deh gitu. Jadi waktu masuk ekspor tani itu lagi kondisinya lagi minus dan memang tim aku tuh lagi struggling banget untuk bisa ya kondisinya seenggaknya back to stable condition. Tapi I just want to show people that sebenarnya yang dilihat di luarnya aja dari ekspor itu nggak all good. Jadi ada juga posisi dan dimana kita kalau di ekspor kan banyak scam juga ya. Jadi it's not that kita nggak pernah kena scam, tapi kita juga pernah ada di posisi yang lagi downfall. Dan menurut aku it's only natural untuk aku bantu mereka, dan being a part of their team itu udah tugas aku juga untuk ngebantuin mereka dan ngembangin bisnisnya sampai sekarang gitu. Sebenarnya a part of it has something to do with we're in the right environment as well. Jadi kayak menurut aku ada aku di sini di IPB dan posisi kita sebagai semuanya masih mahasiswa dulu ya. Jadi aku ngerasa ruang untuk trial dan errornya masih besar juga. Jadi aku rasa kita bisa belajar satu sama lain dari sini karena masing-masing kita punya skill yang beda-beda juga. Jadi aku ngerasa aku nggak cuma bisa belajar dari bagian aku aja, dari getting buyer atau marketing and sales, tapi aku bisa belajar dari operationnya gimana, dari cari suppliernya gimana, dari ngurusin dokumennya juga gimana gitu. Dan menurut aku untuk ekspor impor ini memang it's good to have a team, karena menurut aku agak model bisnisnya kalau dari kita sebagai eksportir itu agak sedikit kompleks dibandingin jadi trader. Kalau jadi trader kita kan berarti nge-connectin buyer dengan supplier mana aja dari Indonesia ya. Tapi kalau jadi eksportir we have to have the commodities, kita harus pahamin product knowledge-nya, dan itu yang kita jual ke buyernya. Jadi kita nyari buyer, bukan buyer yang nemuin kita. Salah satu kesalahan aku yang paling bikin aku depressed banget itu I was 19. Terus habis itu aku kan ngurusin dokumen ekspor juga ya. Jadi untuk pengiriman Pinang waktu itu nilainya lumayan besar dan ada kesalahan di salah satu aku nulis dokumennya. Jadi kalau untuk dokumen ekspor itu agak stable ini, dan juga dia banyak banget dokumen-dokumen yang harus kita buat dan kita submit ke bank. Karena payment kita namanya letter of credit, jadi kita harus submit dokumen dan make sure kalau dokumennya itu sama dengan dokumen yang ada di buyernya di luar negeri gitu. Nah waktu aku buat ada beberapa kesalahan yang akhirnya barangnya nggak bisa diambil sama bayarnya dan bayarnya nggak bisa ngasih kita uang karena barangnya nggak ada di dia. Jadi waktu itu kita cuma punya DP, dan habis itu aku jadi nulis ekspor tani Nusantara jadi ekspor tani Indonesia. Which is so funny karena namanya salah, jadi dia nggak bisa transfer uangnya. Jadi semuanya tuh harus sesuai dengan prosedur dan compliance-nya ketat banget, mulai dari bea cukai, dari karantinanya, semuanya harus sama dokumennya dan nggak boleh ada yang salah. Biasanya kalau misalnya ada yang salah pun kita kena fine, dendanya bisa up to 1 juta lebih ke atas, dan itu kan rugi juga ya. Tapi ternyata karena dokumennya salah, nggak bisa diambil barangnya dari pot yang ada di Bangladesh. Akhirnya kita harus sengaja diemin si kontainernya di situ, di port of landingnya. Karena diemin si kontainer kita di port of landing, akhirnya kita kena denda juga. Kita kena denda dari dokumen yang salah, kita kena bayar juga dari perbaikan dokumennya, karena ngirim lagi ke Bangladesh. Terus habis itu Bangladesh itu, for information, adalah salah satu negara yang regulasi untuk ekspornya sangat-sangat sulit. Jadi untuk dapat bayar Bangladesh sulit, untuk payment termnya sulit juga, dan kadang dari mereka tuh banyak yang scam. Nah akhirnya kita kena bayar, jadi satu hari nyimpen kontainer di sana tuh sekitar 20 jutaan. Jadi kita nyimpen di sana untuk beberapa hari, terus totalnya juga lumayan besar, akhirnya kita mengalami kerugian setelah itu. Tapi I learned something
Di situ aku banyak banget ditegur dan diomelin. Bayangin aku 19 tahun, cewek, masih anak kecil, terus aku diomelin bapak-bapak banyak banget. Mereka kayak di chat, di telepon kayak ngomelin dan lain-lain. Tapi aku belajar bahwa aku harus lebih teliti lagi. Aku harus nggak boleh take things very light. Dan aku akhirnya belajar untuk gimana caranya komunikasi dengan lancar juga akhirnya dengan orang-orang yang jauh di atas aku. Problem solve-nya jadi kita harus tadi benerin dokumennya kita kirim lagi. Terus untuk payment-nya aku harus koordinasi sama banyak banget orang yang ada di bank karena kita pakai Mandiri. Jadi aku pergi ke sini ke Jakarta untuk ke Mandiri cabang ini cabang itu untuk kita benerin angka dan tulisan. Padahal kan sebenarnya it's only a matter of tulisan aja kan, satu kata yang salah dari seluruh dokumen yang kita submit cuma ada satu kata yang salah aja, tapi ternyata aku sadar bahwa satu kata yang salah aja itu bisa berpengaruh sama keseluruhan pengirimannya. Jadi ekspor itu it's not that easy, tapi memang perlu banyak effort dan sebenarnya dari kita belajar dari hal-hal itu dan aku bilang juga sebelumnya that it's trial and error. Jadi I think untuk sukses kedepannya it'll be easier. Waktu itu aku depressed banget, waktu salah ngirim dokumen dan di-fine hampir beberapa hari, dan aku naro barang di sana aja udah 20 juta sehari. Terus aku ngerasa kayak I don't have enough money to pay for all of that. Kalau misalnya dia sampai di sana 1 minggu, kalau misalnya aku belum sampai benerin dokumennya. Terus aku waktu itu depressed banget, sempet aku turun beberapa berat badan kali ya, jadi aku agak trauma untuk ngurusin dan handle dokumen. Tapi sementara di ekspor tani cuma aku yang bisa nge-handle dokumen ekspor, so they have to semuanya bergantung pada aku. Aku ngerasa bersalah banget sama tim-tim aku yang akhirnya mereka harus nanggung kesalahan juga dan akhirnya buyer lose trust sama kita. We have to start from scratch lagi. Jadi apa yang aku rasain waktu itu, it's a very big responsibility for me. Jadi aku nggak lari dari tanggung jawab juga. Aku fokus bener-bener purely sama how to get out of this situation, tapi sambil nangis juga of course. Jadi aku waktu itu lumayan agak depressed, tapi tetap harus aku kerjain anything untuk aku benerin kesalahan aku yang lalu. Dan aku belajar banyak banget dari situ, belajar komunikasi sama orang, dan itu pertama kalinya sebenarnya aku diomelin sama sebanyak orang itu. Karena share stakeholder yang ada di ekspor dalam sekali pengiriman juga, dan aku ngerasa ini barang-barang yang udah petani buat dari masa panen sampai sekarang itu kan ada hasil kerja keras mereka juga, jadi kita nggak mungkin bayar mereka dong. Jadi aku ngerasa every household itu semuanya tanggung jawabnya di aku, jadi it was very overwhelming of course. Dari segala sisi sih kayaknya dimarahin ya. Jadi even waktu aku lagi Zoom sama orang-orang karantina, terus sama tim aku juga, mereka kayak kesel, which I understand a lot. Waktu itu aku sempat agak menarik diri aku, tapi aku sadar kalau aku menarik diri itu tandanya aku melepas dari tanggung jawab. Jadi aku belajar untuk suppress my emotion dan suppressing my ego dan ngakuin kalau aku salah, which is a good thing karena aku belajar makin kesini gimana caranya menjadi lebih dewasa, dan dalam bisnis itu semua harus profesional. Jadi nggak boleh ada mixed personal feelings, dan aku belajar banyak banget dari situ. Kalau keseluruhan dari ekspor itu memang agak lumayan sulit juga, karena kalau kita berbisnis biasa dibandingin berbisnis ekspor, karena itu ada hubungannya dengan negara lain, jadi itu we have everything to do with makroekonomi, mikroekonomi, apapun yang terjadi di ekonomi kita, di ekonomi negara yang bersangkutan. Misalnya kemarin tuh ada perang dari Iran, dan itu mempengaruhi dari kita mau ekspor kayak gimana. Forwarder banyak yang nggak bisa ngirim ke sana karena udah ketutup jalurnya, harga komoditi naik, dan harga komoditi itu karena dia ada hubungannya dengan masa panen, karena dia ada hubungannya dengan weather, dengan petaninya dan lain-lain, cara proses harvesting, post harvesting dan lain-lain, itu sangat berpengaruh. Jadi menurut aku salah satu faktor ekspor itu bisa dibilang sulit adalah karena kita harus memperhatikan juga dari dolarnya, dari payment termnya, apakah dari orangnya juga, gimana kita komunikasi dengan buyer, gimana kita komunikasi dengan supplier, harga komoditi itu bisa tiap hari. Misalnya sore ini harganya 50.000, bisa aja
per kilo kita jual nanti pas besok paginya harganya 54.000. Kan itu berpengaruh sama kita MOU-nya gimana ya. Jadi perhitungannya juga besar dan modalnya juga besar, tapi everything menurut aku sampai sekarang kita berjalan lumayan agak lancar karena itu kita banyak ruang untuk trial errornya. Jadi sampai sekarang menurut aku alhamdulillah kita bisa ekspor sampai sekarang karena ruang kita untuk trial dan error itu udah kita habisin sebelumnya. Karena kita masih muda, jadi we have to try. Menurut aku salah satu yang paling sulit itu as a team dalam kita managing perusahaan ini, we're all still very young dan banyak orang yang kadang nggak percaya sama kita kalau kita beneran jual komoditas dan kita beneran ekspor karena kita masih mahasiswa. Jadi sometimes waktu ketemu buyer itu kita nggak bilang kalau kita masih mahasiswa. Jadi kita bilangnya we're very credible, you can take a look at our profile. Jadi lu bisa ngelihat dari profil kita, dari portfolio kita kalau we're not a scam gitu. Jadi dan menurut aku IPB, STP juga itu take a very big part in this karena menurut aku ada di sebuah, karena kita dibimbing banget sama IPB kan. Jadi itu juga bisa sebagai sumber verification for our buyer kalau misalnya we're not gonna be a scam dan kita beneran jual produk yang kita bilang kita jual, kita beneran ada kontribusinya, ada impactnya sama petani karena model bisnis kita kebetulan socialpreneur business model. Jadi kita dibantu sebetulnya sama Astra untuk kita ngasih pelatihan buat petani kita. Jadi quality dari petani-petani kita yang ada di Jambi itu dibantu pelatihannya dari pre-harvesting, post-harvesting, sama harvestingnya. Dibantu untuk kualitasnya lebih baik jadi ekspor. Sementara dan itu akan membantu banget dari sisi petaninya untuk mereka dapat wage lebih besar, untuk dapat salary lebih besar dibandingkan dari komoditi lain gitu. Kalau dari ekspor memang banyak banget yang scam ya. Trying not to be racist or anything, tapi biasanya banyak itu di India dan Bangladesh, which is di mana Pinang itu paling banyak source buyernya itu dari Bangladesh sama India. Jadi India, Pakistan, Bangladesh itu banyak banget beli barang Pinang dari kita. Menurut aku banyak karena mereka lihat di sini kalau misalnya mereka scam, they're gonna be getting a lot of money. Karena perputaran uang di ekspor itu bukan uang yang kecil. Dan menurut aku karena this is all about trust, jadi orang-orang depends on gimana caranya kamu survive di ekspor itu adalah dengan if you know how to know a person. Jadi kayak kamu cari tahu apakah, biasanya dari profiling perusahaannya aja sih, apakah dia legit jualan ini, apakah dia punya sertifikasi ini, legalitasnya benar. Bahkan ada orang yang saking dia niatnya untuk bohong, jadi supplier kopra misalnya, jadi supplier kelapa, mereka tuh ngebayar orang-orang yang ada di daerahnya mereka untuk bilang kalau pas kita turun lapangan nih, dia bilang kalau mereka beneran jualan kelapa kok, mereka beneran jualan kelapa, padahal itu pertama gudang orang lain dan niatnya mereka untuk scam. Jadi kadang mereka tuh go through all that hassle hanya untuk ngebohongin orang, nge-scam gitu banyak banget bila di ekspor. Jadi harus ekstra hati-hati. Karena mostly aku itu sukanya bergelut sama dapat buyer itu dari conference atau tempat-tempat yang aku datengin. Biasanya dengan mereka ada di tempat itu kan udah menunjukkan kalau it's verifying their business. Biasanya aku ikut Trade Expo Indonesia per tahun, itu mostly aku dapat buyer dari sana. Dan I won't be needing another buyer karena dari Trade Expo, dari expo-expo yang ada di sini atau di luar negeri, itu mereka maunya kontaknya per tahun. Jadi untuk tahun ini sampai tahun selanjutnya aku bisa per tahun di expo yang sama, nyari bayarnya lagi. Tapi biasanya aku nyari dari Facebook juga bisa. Kalau organik ya dari Facebook, dari LinkedIn, dari sumber network aku. Tapi emang kalau dari buyer itu paling enak jadi trader sih posisinya. Jadi kita kenal dan kita cuma perlu dari profiling dari buyernya aja. Terus kalau dari supplier atau eksportirnya kita hands up soal mereka pengirimannya, sama kayak yang tadi aku ceritain salah dokumen dan lain-lain karena mereka yang pengiriman. Terus kita jadi orang tengahnya. Jadi biasanya kayak aku dapat presentase dari menjual barang itu, aku presentase dari total nilai ekspornya gitu. Padahal bukan aku yang ngerjain, jadi aku handle dari proses negosiasinya, dari suppliernya, terus dari closingnya juga.
Impact dari sebenarnya kalau misalnya kesalahan ekspor, impactnya tuh akan besar banget. Pertama dari barangnya. Kalau misalnya dari kita nggak bisa pelunasan barangnya ke petani, itu akan jadi kita nunggak ibaratnya untuk bayar ke petani, dan payment dari buyer untuk sampai ke petani kalau misalnya mereka nggak sempat ngirim paymentnya, itu ibaratnya petani working for nothing dong, ya kan? Dan kita nggak mau hal itu terjadi karena mereka di sana juga nyuapin banyak orang. They have their own household di sana, dan menurut aku itu jatuhnya jadi ke mental pressure juga ke kitanya sebagai trader atau sebagai eksportir. Terus juga kalau dari selain segi uang ya, pastinya itu ada banyak banget orang yang dari itu bergantung sama payment dari bayarnya. Jadi kalau paymentnya nggak sampai turun karena ada kesalahan di dokumennya, itu akan berdampak pada semua orang di gudangnya, tradernya, forwardingnya, dan lain sebagainya, itu bakal berdampak juga. Waktu seneng banget itu pas pertama kali kita closing MOU paling besar dari setelah kita kebetulan posisinya minus, habis itu kita coba lagi untuk posisinya jadi stabil, tapi ternyata ada rezeki, alhamdulillah, untuk kita dapat bisa MOU, dan itu MOU yang nilainya dari sepanjang ada perusahaan ini, itu MOU nilainya paling besar. Jadi waktu di Trade Expo, MOU-nya juga didampingin sama Pak Menteri Perdagangan, Pak Budi Santoso, sama Ibu Wamen juga, Bu Diarra Esti. Kita MOU di sana untuk pengiriman chips, vanilla chips kita yang ini, terus kirim pinang, sama chips juga, cuman emang di beberapa negara. Jadi waktu itu ke Bangladesh, ke Rusia, sama ke Dubai. Dan kalau misalnya di total nilainya itu sampai $2 juta total MOU-nya semuanya. Dan itu MOU yang paling besar, dan kontraknya langsung beberapa tahun. Tanda tangannya very overwhelming, dan ngerasa kayak oh my god, we actually did it. Kita nggak ngerasa kalau we're very young. Waktu itu aku 20 tahun, sekarang juga 20 tahun sih. Maksudnya waktu itu awal aku 20 tahun, dan aku nggak ngerasa kalau 20 tahun I'm going to be in the same room as orang-orang yang keren banget, senior eksportir semua, dan bahkan Menteri Perdagangannya sendiri. Sampai kita akhirnya kenalan dari situ, dan aku nurture koneksinya sampai sekarang. Kita masih ngobrol juga, kita banyak banget diskusi soal policy yang ada di Indonesia untuk pengiriman ekspor dan lain-lain. Dia juga sering banyak bantu kita dalam kalau misalnya ada kesulitan, karena kita usianya masih muda juga. Terus seneng lagi sampai waktu itu ada kita aku MOU ke China untuk pengiriman rempah-rempah, black pepper sama vanilla ke sana, dan itu dampingin juga sama Bu Diarra Esti. Jadi Bu Amen datang lagi untuk MOU bareng aku. Terus it feels very surreal. Orang-orang yang di sana, I was the youngest on the room. In the room I was the youngest, and aku nggak ngerasa kalau aku akan berada di posisi itu. Dan China actually is one of my future tourist destination. Jadi aku senang banget bisa ke sana untuk kerja juga, untuk bantuin banyak petani, sekaligus juga untuk bisa aku lihat Shanghai. Aku semangat banget kalau misalnya ada eksportir muda. I want everyone to feel like this dan bisa ngebantu lebih banyak orang lagi, especially karena sekarang momentumnya udah bagus banget karena dolar sekarang lagi naik juga. Jadi menurut aku karena ekonomi kita lagi not so well, this is one of the reason yang bisa ngebantu ekonomi kita, pertama dari devisa, terus juga ngebantu banyak petani, dan kita bisa belajar untuk ngenalin rempah-rempah sama mungkin banyak banget yang bisa diekspor ya, nggak cuma rempah-rempah aja ke luar negeri gitu, ke dunia. Kita bisa ngenalin Indonesia ke dunia. Banyak banget hal positif yang bisa dilakuin dari ekspor, dan menurut aku we have to nggak boleh menyerah aja, karena pahitnya, gagalnya itu semua harus dihabisin dulu sebelum beneran bisa jadi eksportir yang sukses. Harus coba segala hal. Aku nggak ada di ekspor, aku berada di lini bisnis ini, di ekspor tuh nggak hanya semata-mata tiba-tiba aku
ujung-ujung pengen ekspor kan. Jadi aku ngerasa aku juga ngejalanin dan ngelaluin udah banyak fase di hidup aku yang aku nyoba segala hal. Aku bahkan tadinya mau kerja 9 to 5, aku mau bisnis ini, bisnis A, B, C, D, E, akhirnya nggak berhasil. Tapi pas kita nyoba ke mungkin udah ke 99 kalinya, baru sekali lagi klik dan akhirnya it opens so many opportunities for you, dan ternyata itu hal yang kamu suka jalanin dan itu sukses kamu dan rezekinya di sana. Jadi jangan pernah nyerah untuk nyoba dan cari tahu kamu sukanya di mana dan rezeki kamu tuh ada di mana gitu. I think everything that we have achieved right now, me and also Export Tani as a team, you can please take it as an example that if we can do it at a young age, we're still a young age, we're still a student, and if we can achieve all of this and we can achieve our dream, I think everyone can do it too. Oke, makasih ya. Oh yeah, thank you so much.